Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2162. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sama sekali, dan mereka semua tercekik hingga menjadi ketiadaan. Pada akhirnya hanya kristal hitam legam yang tersisa mengembang di sana. Itu merupakan bayangan jantung kaisar serta juga beberapa harta luar angkasa yang ditinggalkan mereka. Sementara kabut hitam itu nampak berjuang, jejak kekuatan korosif menembusnya, mencoba memberikan pukulan putus asa. Akan tetapi gagal, bahkan itu gagal melukai sehelai rambut Qingchen pun. Telah terpecahkan, kata Qingchen. Dia menyingkirkan hati Kaisar Agung itu dan harta karun luar angkasa dalam bayangan hitam. Kemudian Qingchen berbalik untuk melihat binatang langit berbintang, lalu mengambil satu langkah ke depan dan dirinya telah tiba di depan binatang langit berbintang tersebut. Binatang langit berbintang yang awalnya ganas dan gila kali ini tidak mengambil tindakan tetapi hanya menundukkan kepalanya. Kamu jauh lebih kuat dariku. Binatang langit berbintang itu menatap Qingchen dengan ketakutan di kedalaman matanya dan lalu berkata dengan suara yang rendah. Saya dari klan binatang bintang. Biarkan saya pergi. Saya dari binatang Starbis dan kamu dapat membuat apapun kondisi yang kamu inginkan terhadap saya, kata binatang langit berbintang itu. Dari klan kayu dan juga dari alam roh kayu, dan Sage Agung Tungsen dari klan bayangan. Mereka berdua telah meninggoy. Dirinya tahu bahwa dirinya tidak dapat mengubah pikiran orang lain meskipun dia berbicara terlalu banyak. Klan monster bintang, kata Qingchen. Dia tersenyum dan berkata, kamu pernah menyerangku sebelumnya. Jika kamu melakukan sesuatu, maka kamu harus berani menanggung akibatnya, kata Qingchen. Setelah mengatakan itu, Qingchen mengangkat tangannya dan kekuatan tak terlihat menyelimuti binatang langit berbintang tersebut. Tunggu sebentar. Binatang langit berbintang itu buru-buru berkata dengan ketakutan. Klan monster bintangku adalah kerabat dari klan Komodo. Adikku Karanji adalah kecantikan nomor 1 di klan kami dan dia akan menikah dengan binatang terkemuka klan Komodo sebagai pewaris. Jika aku mati, adikku akan sedih. Namun saat itu ledakan, tangan besar Qingchen berhenti di kepala binatang langit berbintang yang bernama Kabulu. Klan Komodo, kata Qingchen. Dia mengerutkan kening. Binatang langit berbintang alias Kabulu itu buru-buru berkata dengan ngeri. Yah, klan Komodo dan klan monster bintangku adalah kerabat. Klan Komodo, jika kamu membunuhku maka... Mengatakan ini Kabulu tertegun. Dia ingin mengatakan bahwa klan Komodo akan membalaskan dendamnya. Namun dirinya tiba-tiba menemukan bahwa jika dia dibunuh oleh orang di depannya, klan Komodo pasti tidak akan membalaskan dendamnya sama sekali. Tapi jika aku mati, adikku pasti akan sedih. Dia adalah monster bintang paling berbakat di klan monster bintang kami. Di banyak era, dia memiliki kualifikasi sebagai kaisar dewa. Begitu dia menikah dengan penerus klan Komodo di masa depan, maka saat itu mungkin untuk bertemu dengan kedua belah pihak di masa depan. Meskipun mungkin kamu tidak takut dengan dua kelompok besar seperti itu, tapi menyinggung dua kelompok besar seperti itu hanya demi membunuh saya, itu sepertinya tidak layak, kan? Kata Kabulu. Dia buru-buru berkata, jika kamu melepaskan aku bisa mempertemukan kamu dan adikku. Karena adikku sangat mencintaiku, dia bisa melakukan apa saja untukku. Siapa pemenang pertarungan penerus klan Komodo, kata Qingchen. Dia berpikir, bukankah itu Saroye? Yah, Kabulu buru-buru berkata, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tahu betul bahwa setiap pemimpin klan Komodo dipilih melalui perjuangan. Nenek moyang klan Komodo sudah tahu tentang adikku diperintahkan untuk menikah dengan penerus dari klan Komodo.
Oh, menarik. Kincen tersenyum. Laut kosmik ini terlalu kecil. Dan kamu bisa bertemu kenalan di sini. Jika yang dikatakan Kabulu ini benar, maka adiknya mungkin akan menjadi istri dari Saroye di masa depan. Dan sekarang Kincen akan menghabisi saudara laki-laki dari calon istri Saroye, yaitu kakak iparnya. Seperti ini, itu sepertinya agak tidak pantas kan? Dan berdengung. Tiba-tiba hati Kaisar ledakan, aura di tubuh melonjak dalam sekejap dan dalam waktu singkat, kultivasinya telah kembali ke aslinya. Dan hati Kaisar milik Kabulu diangkat. Segera Kabulu menjadi sedikit lemah. Kabulu memandangi tubuhnya dengan tidak percaya dengan kegembiraan di wajahnya. Tuan, apakah kamu berencana untuk menyelamatkan nyawaku? Tenang, aku Kabulu akan menepati janjiku, kata Kabulu. Dia berkata dengan penuh semangat. Saat aku kembali ke suku, aku pasti akan memberitahu adikku tentang kebaikanmu yang luar biasa ini. Jika sukuku tidak setuju, aku juga akan membiarkan dia kawin lari denganmu. Setelah lolos dari kematian, Kabulu begitu bersemangat hingga hampir kehilangan kesadaran. Kematian Basara dan Sage Agung Tukseng sebelumnya telah memberi Kabulu pukulan kelas dan dia hampir menjadi putus asa. Tetapi siapa yang menyangka bahwa tidak akan ada jalan keluar dari gunung dan sungai, namun ada jalan keluar untuknya. Oke, aku akan memberitahu adikku sekarang, kata Kabulu. Dia berbalik dan ingin pergi. Namun tiba-tiba sebuah kekuatan menyelimuti dirinya dan tubuh Kabulu pun membeku di tempatnya. Apakah aku sudah membiarkanmu pergi? Kata Kincen dengan acuh tak acuh. Yang mulia, tidak, senior. Apa maksud Anda? Kata Kabulu. Dia menjadi gemetar dan ketakutan lagi. Aku sekarang membutuhkan tunggangan dan pemandu di reruntuhan para dewa ini, dan itu kamu, Gunung, dan kamu dapat memanduku, kata Kincen. Mendengar itu Kabulu tampak tercengang. Seketika kemarahan membara di dalam hatinya. Bagaimana dia, seekor binatang monster bintang, Starbis yang agung di langit berbintang, seperti dirinya bisa melakukan hal yang memalukan seperti menjadi tunggangan manusia. Di lautan luas alam semesta ada mantra yang tersebar di binatang-binatang tidak akan pernah menjadi budak dari siapapun. Apakah kamu tidak bersedia? Kata Kincen. Dia memandangnya dengan ringan. Kabulu pun menjadi sangat bersemangat. Tidak, senior, Anda bercanda. Menjadi tungganganmu itu sebuah kehormatan bagiku. Bagaimana mungkin aku tidak senang dengan itu? Aku hanya berpikir punggungku ini terlalu keras, senior, dan senior tidak akan merasa nyaman duduk di punggungku. Aku hanya berpikir cara untuk bisa membuat punggungku lebih nyaman untuk senior, kata Kabulu saat dia berbicara. Sepetak berbulu langsung muncul di tangan Kabulu dan segera itu menyebar di punggungnya yang tebal dan keras, dan itu langsung memperbaikinya. Senior, lihat, bukankah ini lebih nyaman? Kata Kabulu sambil tersenyum tersanjung kepada Kincen. Dikatakan bahwa semua kelompok binatang langit berbintang di laut kosmik sangat sombong. Mengapa? Saya, Kabulu, memiliki senyum tersanjung di wajahnya, tapi hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia berkata dengan marah. Apa yang dilakukan binatang ini? Bukankah menundukkan kepalanya di bawah kekuatan jahat, tapi mampu membungkuk dan menggenggam tubuh untuk menanggung penghinaan dan menanggung beban berat untuk menanggung kesulitan. Ketika saya bertemu dengan pemimpin kelompok nanti atau senior lainnya, jika mereka berpindah pihak lagi, mereka akan menginjak-injak anak ini dan membalas penghinaan ini beribu-ribu kali lipat. Gumam Kabulu di dalam hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan membangun sendiri mentalnya. Meskipun klan Starbis atau klan monster bintangnya sangat sombong, namun klan sebenarnya penuh dengan persaingan dan perkelahian antar klan tentara monster beast yang berkembang. Hingga saat ini pastinya itu bukan orang yang tidak tahu cara untuk beradaptasi. Kesulitan yang dialaminya di masa kanak-kanak hingga dewasa membuatnya paham bahwa ketika dirinya lemah dan orang lain, dia harus menundukkan kepalanya. Tunggu, Kincen.
Tiba-tiba mengabaikan senyum menyanjung dari Kabulu, tiba-tiba Kincen melangkah maju dan langsung tiba di depan bintang lapa yang dikelilingi oleh laut mati yang tak berujung dan ledakan. Laut mati yang bergulung melonjak dan manik-manik kristal api muncul satu demi satu, itu mekar dengan cahaya ilahi yang terang. Ketika laut mati menyelimuti bintang lapa sebelumnya, bintang lapa itu meletus beberapa kali ke tangan Kincen, tapi kemudian Kincen tidak mengambil kembali laut mati, melainkan mengangkat tangannya. Boom, ledakan. Laut mati yang tak berujung membungkus bintang lapa. Sebenarnya itu menarik seluruh bintang lapa, sedikit demi sedikit. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Kata Kabulu. Dia menatap Kincen di depannya dengan mata terbelalak. Dalam tatapannya yang luar biasa pada saat ini, bintang lapa yang telah mengembang di reruntuhan para dewa selama beberapa zaman nampak itu ditarik langsung ke ruang hampa oleh Kincen dan tiba-tiba menghilang. Apa? Itu hilang? Kata Kabulu. Dia tertegun di tempat. Pada saat yang sama saat ini di dunia kacau di dalam tubuh Kincen, ledakan. Sebuah bintang lapa yang mekar dengan cahaya ilahi yang berputar-putar melayang di atas dunia kacau. Itu berubah menjadi matahari yang terik. Itu mekar dengan cahaya dan panas yang tak ada habisnya. Dan itu tiba-tiba membuat khawatir semua makhluk yang ada di dalam dunia kacau. Itu jalan api yang bergulir. Itu beredar terus-menerus memperkaya dunia kacau. Apa? Runtuhan harta, runtuhan 10.000 dewa itu memang bisa dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam dunia kacau. Kata Kincen. Dia merasakan bintang lapa di dunia kecil di dalam tubuhnya dan matanya bersinar. Dia pernah merasakan sebelumnya bahwa bintang lapa itu sepertinya bisa dikoleksi. Jadi tanpa sadar Kincen melakukan tindakan seperti ini dan di luar dugaan ternyata itu berhasil. Segera setelah itu Kincen kembali bingung karena dikatakan bahwa ada beberapa kaisar dewa yang kuat di lautan alam semesta di runtuhan 10.000 dewa ini, seperti nenek moyang organisasi naga hitam dan pemimpin kerajaan Yong. Akan tetapi mengapa orang-orang ini tidak mengambil bintang lapa seperti yang dilakukan Kincen? Dan bagaimana dengan pengisiannya? Apakah kekuatan laut mati itu terlalu istimewa sehingga dapat mengambilnya dan sangat kuat sehingga menghalangi kekuatan khusus dari runtuhan para dewa? Atau apakah dunia kacaulah yang istimewa? Atau apakah karena alasan lain? Kata Kincen. Dia menjadi mengerutkan kening. Namun tiba-tiba Kincen sepertinya merasakan sesuatu. Kincen tiba-tiba melihat bintang lapa di dunia kacau. Saya tidak merasakannya saat berada langsung di runtuhan para dewa. Akan tetapi pada saat ini Kincen benar-benar merasakan sebuah kekuatan yang istimewa dari bintang lapa di depannya. Ini kekuatan jurang maut, kata Kincen. Mata Kincen menyusut. Namun, mengapa bisa ada jejak kekuatan jurang maut di dalam bintang lapa ini? Dan duar. Kincen mengangkat tangannya dan segera gumpalan kekuatan gelap itu jatuh ke tangan Kincen. Itu memang adalah kekuatan jurang maut. Jika kekuatan jurang maut ini menyebar ke dunia kacau, aku khawatir akan ada masalah. Hati Kincen menjadi tergerak dan boom. Istana 10 kesengsaraan tiba-tiba muncul di dunia kacau. Itu seketika menyerap semua kekuatan jurang dan tidak lagi berdampak sedikitpun pada dunia kacau. Akan tetapi Kincen tiba-tiba melihat kehampaan yang tak berujung dari runtuhan para dewa dan sedikit mengernyit. Mengapa bisa ada kekuatan jurang maut di runtuhan 10.000 dewa? Dan bahkan tampaknya kekuatan jurang maut itu telah terintegrasi dengan runtuhan 10.000 dewa. Dan itu tidak menimbulkan terlalu banyak kerugian bagi banyak orang kuat di lautan alam semesta yang memiliki pengalaman di runtuhan 10.000 dewa. Lalu, bagaimana tempat ini bisa terbentuk? Kata Kincen. Dia dipenuhi dengan keraguan-keraguan. Kincen merasakannya dengan samar. Kemungkinan besar ada rahasia tersembunyi di reruntuhan para dewa ini. Suara mendesing dengan pemikiran di benaknya. Kincen seketika mendarat di depan Kabulu. Senior, Kabulu buru-buru menundukkan kepalanya, tampak ngeri dan ketakutan. Apakah bintang lapa itu dibawa pergi oleh senior di depanku? Tapi metode macam apa itu? Kata Kabulu. Setelah pengalaman bertahun-tahun di reruntuhan 10.000 dewa. Ini adalah pertama kalinya Kabulu melihat pemandangan yang begitu mengejutkan di reruntuhan 10.000 dewa.
Dia sebelumnya hanya bisa mengumpulkan peluang di sini sedikit demi sedikit. Namun ketika mendengar ada orang yang bisa mengumpulkan peluang di sini dicabut secara langsung dan disimpan, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Anak ini membuatku sangat takut, kata Kabulu. Dia tidak berani untuk tidak menunjukkan rasa tidak hormat. Ayo pergi, kata Kincen. Dia duduk bersila di punggung Kabulu dan berbicara dengan ringan. Segera terbang ke langit yang jauh. Di depan, di dunia roh kayu pada saat ini, nampak dunia roh kayu ini sangat luas. Di sebuah klan yang bernama Klan Kayu berada. Gua Basara berada saat ini di sebuah ruang rahasia tempat dia berkultivasi dalam pengasingan. Terlihat sebuah kuncup bunga hijau di tanah. Tiba-tiba bergoyang perlahan dan tiba-tiba berubah menjadi sosok, dan sosok itu adalah wanita tanaman merambat Basara sebelumnya, dan ledakan. Kekuatan mengalir dari langit dan bumi di sekitarnya menyebabkan tubuh Basara berangsur-angsur pulih. Kekacauan dalam jumlah besar-besaran terus-menerus. Sialan, tubuh asliku benar-benar hancur di reruntuhan 10.000 dewa, kata Basara. Wajahnya nampak sangat jelek, menampakkan cahaya yang sangat ganas. Namun untungnya saya meninggalkan klon independen di dunia roh kayu. Klon independen klan kayu saya tidak terpengaruh oleh tubuh asli saya, kecuali jika dibunuh oleh ahli teratas tingkat Kaisar Dewa melalui sebab dan akibat. Namun demikian, selama cloning independen saya ada di dunia roh kayu, di dunia bawah perlindungan klan kayu, maka tidak akan terkikis oleh kekuatan sebab dan akibat. Karena klan kayu sangat istimewa, ada beberapa makhluk yang dapat memiliki klon yang tak terhitung jumlahnya. Dan setiap klon adalah individu yang mandiri. Misalnya saja buah anggur yang paling banyak ditemui di dunia. Tanaman merambat apapun dapat tumbuh akar dan tumbuh menjadi bibit anggur baru. Asalkan itu dipotong dan dimasukkan ke dalam tanah. Di saat Anda mencapai level Basara, maka Anda secara alami akan dapat meninggalkan klon mandiri Anda di dunia roh kayu. Dari mana orang ini berasal? Kata Basara, matanya tajam dan sistem intelijen. Karena dalam sistem intelijen dia tidak pernah menemukan informasi sama sekali tentang Kincen.